Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hisham Sumana dengan NIM 241231079. Di sini itu saya ingin menjelaskan tentang praktikum biologi perikanan pada hari ini, yaitu tentang makanan ikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makanan ikan itu sendiri? Makanan ikan itu sendiri itu merupakan semua zat, organisme ataupun bahan yang dimanfaatkan ikan untuk keberlangsungan hidupnya ataupun untuk pertumbuhan ikan itu sendiri. Nah, dari makanan ikan itu kan pasti punya kebiasaan dalam mengambil makanannya, dalam mencari makanannya. Nah, itu disebut sebagai food habit. Jadi tuh ikan itu tuh ada yang mencari makan di siang hari, pagi hari maupun malam hari. Nah, dari situ tuh ikan itu sendiri punya yang namanya itu fooding prodicity. Jadi waktu ikan tertentu untuk mencari mangsanya ataupun untuk aktivitas ikan dalam mencari mangsanya. Itu disebut dengan fooding prodicity. Kalian tahu nggak makanan ikan itu dibagi menjadi empat poin. Ada makanan utama, makanan pelengkap, makanan tambahan, dan juga makanan pengganti. Nah, makanan utama itu merupakan makanan yang paling banyak ditemukan atau jumlahnya paling banyak pada saat kita meneliti suatu ikan. Untuk makanan pelengkap atau makanan ini tuh jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan makanan utama. Nah, ada lagi makanan tambahan. Makanan tambahan itu merupakan makanan yang jumlahnya lebih sedikit lagi nih daripada makanan pelengkap. Nah, yang terakhir adalah makanan pengganti. Jika si ikan ini tuh udah gak nemuin di lingkungannya tuh udah gak nemuin lagi makanan utama dia, makanan pelengkap dan juga makanan tambahan, dia ini bakal memakan makanan pengganti sebagai pengganti dari makanan utama. Nah, jadi itu ada 5 untuk makanan ikan itu sendiri. Nah, dari penelitian makanan ikan kali ini itu ada 4 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu merupakan indeks bagian terbesar. Indeks bagian terbesar itu merupakan gabungan metode antara metode volumetrik dan juga frekuensi kejadian. Nah, yang kedua itu ada penentuan luas relung ikan. Nah, yang ketiga itu ada panjang usus relatif. Panjang usus relatif itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk kita sebagai peneliti dapat menentukan tipe makanan ikan itu dari ususnya itu sendiri ataupun dari lambungnya itu sendiri. Jadi kita tuh dari makanan itu kita dari PUR-nya itu tuh dari bagian organ itu tuh kita tahu tipe makanan ikan itu seperti apa. Nah, juga yang terakhir itu ada namanya penentuan tumpang tindih. Penentuan tumpang tindih itu merupakan penentuan yang bisa digunakan untuk mengetahui si sumber daya ataupun makanan ikan yang itu sendiri tuh di ini nggak sih dimakan lagi nggak sih oleh ikan lain. Jadi tuh adanya tumpang tindih sumber daya antara ikan satu dan ikan yang lainnya. Nah, cara kita ngebedain ikan itu tuh herbivora ataupun omnivora ataupun karnivora itu tuh bisa dari kita melihat panjang ususnya. Biasanya kalau yang herbivora itu tuh memiliki PUR di atas 3 cm. Nah, untuk yang omnivora ini tuh dia itu bisa relatif ke herbivora dan juga bisa relatif ke karnivora. Kalau yang omnivora itu tuh PUR-nya atau panjang usus relatif itu dari 1 sampai 3 cm. Nah, untuk yang karnivora itu dia panjang usus relatif itu tuh di bawah dari 1 cm. Nah, sekarang tuh kita masuk ke prosedur praktikumnya. Yang pertama kali kita lakuin itu kita tuh dapat sampel usus dan juga lambungnya itu sendiri dari ikan. Nah, yang bakal diukur tuh lambungnya. Nah, tapi pertama kita ukur dulu nih bobot dari lambung dan juga ususnya menggunakan ini timbangan digital. Nah, pertama tuh kita ukur dulu lambungnya sendiri. Nah, udah gitu tuh ukur ususnya itu timbang ususnya juga dan juga timbang usus dan juga lambung. Itu tuh untuk untuk volume gabungan ataupun untuk volume gabungan untuk berat gabungannya. Nah, oh iya, yang pertama-tama tuh jangan lupa didokumentasikan dulu nih sebelum ditimbang. Habis usus dan juga si lambungnya itu didokumentasikan, kita tuh mulai memburai isi dari lambungnya itu sendiri. Nah, habis dari kita burai, kita tuh jangan lupa dokumentasikan juga untuk dokumentasi sesudah kita belah ataupun sudah kita burai. Nah, sehabis kita burai isi dari lambung itu sendiri tuh kita timbang nih beratnya berapa. Nah, udah dapat beratnya berapa,
Baru kita tuh sediakan aquades air untuk mengencerkan ataupun memburaikan isi dari lambung itu sendiri. Caranya itu tuh aquades, kita tahu volume aquades itu dengan cara kita tuh menentukannya pakai si berat dari isian lambung itu sendiri. Tinggal dikali 4 aja, dari misalnya berat dari isian lambung itu tuh misal 1,2 gram. Nah berarti dikali 4 aja, jadi ada 4,8 mili dari aquades itu sendiri. Nah habis dari itu kita burai, kita pipetkan isiannya. Nah habis kita pipetkan isian dari atau buraian dari dari isian ikan itu sendiri tuh kita taruh nih di 3 bagian kaca preparat. Nah ada 3 cover glass juga untuk menutupi 3 sampel ini dari isian itu sendiri. Nah di itu ada 3 ulangan, dan teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan lapang pandang. Ada 5 titik lapang pandang. Ada 1 di kiri atas, 2 di kanan atas, 3 di kiri bawah, 4 di kanan bawah, dan juga yang terakhir ada 5. Nah yang kelima itu ada di tengah-tengah cover glass ataupun titik sampelnya. Nah dari situ tuh kita tuh catatlah dan identifikasi apa aja yang kita dapat dari si burayan atau isian dari lambung ikan itu sendiri. Nah dari situ tuh udah tuh yang paling susah emang pas identifikasinya, itu tuh paling lama karena kita tuh ya sulit untuk memfoto atau untuk mengidentifikasi organisme-organisme apa sih yang dimakan oleh ikan, karena waktunya juga terbatas. Nah mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.